Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang definisi umum lagi, tetapi kita akan membahas tentang puisi yang mengubah satu puisi menjadi karya prosa. Nah, untuk mengubah puisi menjadi prosa dapat dilakukan dengan cara teknik prafrase. Menurut KBBI, prafrase adalah pengurangan kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk atau susunan kata-kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Dengan demikian, prafrase dapat dimanfaatkan sebagai teknik untuk mengubah kembali suatu karya puisi ke dalam bentuk narasi, atau dalam hal ini adalah karya prosa tanpa mengubah inti utama dari puisi. Maka akan menghasilkan karya baru yang membuat suatu puisi lebih mudah dipahami, makna dan amanatnya. Nah, adapun salah satu contoh karya puisi yang terkenal dan kamu pasti tahu adalah puisi berjudul Pada Suatu Pagi Hari, karya Sapardi Djoko Damono. Nah, kita akan melakukan prafase pada puisi itu. Metode prafase dilakukan dengan tahap berikut ini. Yang pertama, melakukan tindakan apresiasi puisi. Puisi ini singkat dan terlihat sudah cukup naratif, sehingga mudah untuk dilakukan prafase menjadi prosa. Puisi sudah memiliki tokoh yang diceritakan, latar suasana, latar waktu, dan juga latar tempat. Secara dasar, puisi ini menggambarkan seseorang yang sedang bersedih dan ingin melupakan perasaan, tetapi tidak ingin melakukan hal-hal yang liar atau di luar kendali. Sosok yang diceritakan dalam puisi ini hanya mengelanturkan perasaan sedihnya secara tenang, bukan dengan amarah atau emosi yang meledak. Imaji visual yang terdapat dalam puisi ini adalah penggambaran sang tokoh berjalan di sepanjang lorong sambil menunduk. Yang kedua yaitu menemukan ide pokok dari puisi. Ide pokok dari puisi ini adalah orang yang tengah bersedih tentang emosi kesedihan yang mesti diungkapkan dengan suasana tenang. Yang ketiga, menentukan kata-kata kias yang berperan penting dalam puisi. Kata-kata penting yang mesti diperhatikan dalam puisi ini antara lain lorong, pagi, hujan rintik, dan sedih. Diksi disebut memiliki peran penting sebagai elemen utama dalam puisi sehingga tidak boleh dihilangkan dalam proses prafrase agar substansinya puisi tidak serta-merta menghilang. Yang kelima, merangkai kerangka alur cerita. Setelah cerita kerangka, barulah mulai menulis karya prosa baru. Saya di sini menyimpulkan prafrase dalam konteks puisi menjadi narasi prosa bukan hanya bermaksud mengubah atau mengganti diksi dalam tulisan, tetapi menulis ulang untuk menciptakan redaksi baru yang berbeda tetapi dengan substansi tema yang tidak berubah. Nah, kalau begitu dari puisi dari tadi telah saya ubah menjadi prosa yang kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti itulah pembahasan kita pada hari ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.